kan seperti yang gawe Jam asli ya kan aslinya nyoje kayak mana ya sing asli regane 75. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV channel terpilih di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat ditangkap. Dan tentunya untuk warga Wonosobo pada umumnya, baik yang di perkotaan maupun di pelosok desa yang kami cintai, harapan kami Wonosobo terbebas dari pandemi COVID-19, segera kita bisa pulih dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Pada kesempatan ini kami bersama beliau Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, beliau Bapak Dr. Andes Wan Andang Wardoyo MSI, yang nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi dan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. Perlu kami sampaikan Pak Andang, selamat siang. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan terus bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Perkembangan wabah COVID-19 di Kabupaten Wonosobo ini yang selama ini kami ikuti dari satu pasien waktu itu di Kecamatan Kertek, yang kemudian setelah melalui proses medis dinyatakan sembuh, kemudian Pak Bupati press release. Jadi Wonosobo waktu itu dalam zona kuning, terbebas dari wabah COVID-19 ini. Selang beberapa saat, kalau istilah Wonosobo bahasanya ujuk-ujuk, tiba-tiba angkanya drastis naik sampai angka fantastis yang luar biasa, bahkan terakhir kemarin sampai angka 64 dinyatakan positif. Ini bagaimana Pak bisa terjadi hal seperti ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang para pemirsa MTA TV dimanapun berada. Jadi ada pertanyaan terkait dengan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. Memang betul pada bulan Maret yang lalu itu ada satu pasien positif. Itu adalah dia riwayatnya merawat pasien di Yogyakarta, kemudian merasa sakit pulang, kemudian merawatkan diri di PKU, kemudian dibawa ke RSU, kemudian dilakukan rapid dan swab, diketahui positif, kemudian dirawat dan ada perkembangan yang cukup bagus sehingga dinyatakan sembuh. Tetapi di luar itu sebenarnya teman-teman di jajaran kesehatan sejak bulan Januari ketika muncul COVID atau corona, teman-teman surveillance sudah melakukan pemetaan. Jadi sudah mulai memantau orang-orang yang datang ke Wonosobo, mencatat, kemudian mendokumentasikan. Hanya sayangnya pada saat itu memang kita tidak memiliki alat rapid. Jadi alat rapid itu kita mendapatkan kira-kira pada tanggal 4 April kalau nggak salah itu. Ya bulan April, awal-awal April. Bantuan dari provinsi sebanyak 500. Nah, setelah 500 itu digunakan semuanya, muncullah ya pasien-pasien reaktif, terutama tracking kita yang dari Goa, kemudian yang sudah berkontak dengan Jakarta gitu. Nah, dengan tracking yang begitu rapi oleh teman-teman surveillance di Dinas Kesehatan, maka pasti akan banyak ditemukan orang-orang yang memang terindikasi reaktif. Tanpa survei yang luar biasa, saya kira kita juga tidak akan bisa menemukan angka sampai pada 64 yang terakhir. Dan ini saya masih bisa perkirakan akumulasinya akan bertambah karena kita sudah punya beberapa calon yang sekarang masih dalam kondisi reaktif. Ada klaster baru nampaknya dari Lembang, tapi saya nggak tahu apakah nanti swabnya, masih tergantung swabnya. Ini sudah ada reaktif, kemudian di pasar sudah tadi kita juga lakukan reaktif, kemudian seperti kemarin di Rita juga reaktif. Tapi semangat kita adalah semangat memburu orang-orang yang sudah berkontak, dalam bahasa teman-teman surveillance, men-tracking secara masif siapa saja yang memang dianggap sudah berkontak dengan pasien-pasien yang positif. Jadi kita akan terus memburu. Lebih baik kami menemukan lebih awal daripada kami gagal di penyembuhan. Nah, kalau di awal insya Allah kondisinya masih terpantau. Memang biayanya menjadi mahal karena kita memburu orang-orang yang reaktif, kemudian kita karantina di PLK atau di tempat karantina yang lain di rumah sakit, dan semuanya itu menjadi tanggungan pemerintah. Nah, ini yang sedang kita evaluasi agar jangan sampai nanti pemerintah kabupaten yang duitnya terbatas ini menjadi terfokus ke situ untuk penanganan corona, sementara penanganan yang lain juga masih membutuhkan ditangani secara masif. Begitu, Mas. Terima kasih. Jadi dapat kami tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya ada pasien yang belum terdetek. Jadi pada prinsipnya karena keterbatasan alat sehingga kita tidak tahu, karena memang kondisi COVID ini memang secara fisik mungkin dilihat sehat, nggak bermasalah, tapi ketika rapid dilakukan ternyata reaktif. Nah, ini memang satu hal yang mungkin bisa menjadi gambaran buat masyarakat. Jadi kehati-hatian dan kewaspadaan itu ternyata perlu dilakukan. Jadi setelah didukung peralatan, kemungkinan nanti pemerintah daerah akan melakukan satu semacam sampling di tempat-tempat yang dianggap nanti di situ terjadi kerumunan, dan
saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Sekda tadi. Lebih baik kita memburu untuk menemukan angka, walaupun harus dengan fantastis, tapi kita valid. Nanti bagaimana tindakannya kita akan tahu dan kita akan pasti apa yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya terkait dengan kebetulan ada gugus tugas di Wonosobo, juga ada Redam, gabungan relawan Wonosobo yang selalu dinamis melakukan satu kegiatan dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, Pak. Yang sering berkembang di masyarakat, apalagi masyarakat awam yang hanya mencerna sebuah berita tanpa melakukan identifikasi asal-usul dan sumbernya dari mana, kemudian harus ditelan mentah-mentah dan berakibat fatal pada kepanikan. Seperti kemarin ada flyer-flyer itu yang kami juga sangat menyayangkan dari mana itu bisa terjadi. Mudah-mudahan ini nanti menjadi titik terang setelah secara resmi pemerintah mengatakan bahwa hal-hal tersebut memang bukan upaya yang dilakukan, tapi upaya yang dilakukan kan bagaimana kita memburu agar angka itu jelas berapa. Kalau memang bisa dibilang harus pahit, angkanya tinggi, tapi kita fokus dengan penanganannya jelas. Ini untuk berkaitan dengan informasi yang selama ini berkembang, Pak, agar masyarakat khususnya di kalangan pedesaan bisa lebih tenang dan bisa tetap waspada. Ini mohon untuk mungkin dari Bapak ada hal yang perlu disampaikan. Jadi terkait dengan gugus tugas itu sudah terbagi dalam beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang edukasi. Kemudian ada bidang humas dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat juga bisa mencari informasi melalui berbagai sumber. Ada televisi, ada radio, ya kan? Ada koran, ada media sosial dan lain sebagainya. Nah, silakan tinggal masyarakat aja mau menyaring informasi itu seperti apa, karena kita sendiri juga tidak bisa melarang orang untuk melakukan bermedia sosial dan lain sebagainya. Tinggal niatnya aja mau apa. Kalau niatnya mau mengedukasi ya pasti mengedukasi dengan baik. Kalau niatnya mau tidak mau mengedukasi ya yang disampaikan informasi yang sifatnya tidak bagus, yang sifatnya justru tidak mendidik dan lain sebagainya. Ya saya berharap kepada semuanya saja, yang paling penting adalah mari kita bersama-sama merangi atau mengurangi sebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. Bagi saya selaku sekretaris daerah itu yang dipikir bukan hanya soal penyakitnya, tetapi juga dampaknya, karena sampai hari ini juga kayaknya virus ini tidak akan bisa sirna secara cepat. Kemudian kalau kita melihat kebijakan pemerintah juga kelihatannya juga sudah mulai melonggarkan, ya kan? Yang tadinya tidak boleh mudik sekarang juga sudah mulai boleh mudik. Kemudian yang tadinya tidak ada penerbangan sudah ada penerbangan. Nah, ini ya, apalagi sudah digoreng-goreng dengan macam-macam, jadi situasi akan menjadi keruh, termasuk di Wonosobo mungkin ada tahun politik dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang tidak produktif lebih ditonjolkan daripada hal-hal yang lebih produktif. Saya kira kunci dari suksesnya penanganan COVID atau pemberantasan penyakitnya masing-masing melakukan disiplin diri, ya kan? Saya berdisiplin untuk tidak melakukan kontak dengan sembarang orang, ya kan? Saya berdisiplin untuk bekerja melayani masyarakat, meskipun ada kesempatan WFH juga tidak pernah kami lakukan WFH karena kami memang harus melayani banyak
pihak yang harus saya ya harus saya layani, sehingga itu tadi kemudian masyarakat juga saya berharap juga disiplin mematuhi himbauan pemerintah, ya misalnya tidak berkerumun, kemudian selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita semua disiplin, insya Allah COVID-19 akan bisa selesai. Ya, mudah-mudahan untuk harapan kita semuanya ya, khususnya Wonosobo, dalam kurun waktu yang tidak lama, mudah-mudahan setelah capaian-capaian dilakukan, ini segera teratasi. Jadi meskipun nanti harus mengalami satu grafik yang pahit mungkin, tapi karena kita sudah punya skala prioritas capaian nanti yang akan kita lakukan, mudah-mudahan nanti dalam kurun waktu yang tidak begitu lama akan segera berlalu. Dan yang terakhir sekali Pak, ini khususnya untuk pemerintah desa juga perlu dihimbau, pemerintah kecamatan, berkaitan dengan kondisi yang berbeda kan Pak ya. Ada yang zonanya hijau, ada yang merah dan sebagainya. Ini mungkin ada satu pembedaan dalam mensikapi atau harus sesuai protokoler Pak. Jadi zona-zona yang ada ini kan berbeda. Jadi mungkin ada kesempatan tersendiri atau mungkin harus ya protokoler tetap berjalan. Sing ijo malah kudu lebih hati-hati dan sebagainya. Ya memang di Wonosobo ini kan dari 265 desa kelurahan, yang merah kan baru sekitar ya belum ada 30-an lah, masih belum semuanya. Masih banyak juga desa-desa yang hijau. Bahkan desa-desa yang hijau itu juga harus melakukan perlindungan diri. Ya, sebenarnya sudah dilakukan mereka, hanya misalnya mereka menutup orang masuk, tetapi juga mereka masih membiarkan orang dalam keluar, kan sama aja. Jadi kadang-kadang sering kontraproduktif ya. Orang luar nggak boleh masuk, tapi orang dalamnya masuk. Masuknya orang dalamnya keluarnya kemana kita nggak tahu. Apa keluarnya ke pasar, kemudian di pasar ada orang yang terpapar membawa, akhirnya jadi masuk. Kemudian jangan-jangan nanti juga ada orang luar yang masuk ke wilayah, ke tempat itu, kemudian dia menularkan. Nah, saya berharap memang sudah ada protokol tentang edaran tentang pengelolaan posko desa, sudah tinggal mau baca atau enggak itu ya, sudah ada, silakan dibaca para Pak camat, Pak Kades, sehingga ada langkah yang sama. Ya mungkin kadang-kadang karena suratnya agak tebal terus nggak mau membaca, kemudian memang ya dari kami agak keterbatasan tenaga untuk melakukan sosialisasi, apalagi ada kebijakan WFH, work from home ini yang kadang-kadang juga menjadikan kesulitan untuk memaksimalkan upaya-upaya edukasi dan sebagainya. Meskipun di beberapa kesempatan sudah kami sampaikan kepada ASN untuk selalu menjadikan contoh, memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang ada di lingkungannya, tapi kan kami tidak bisa memantau secara masif terkait dengan itu. Yang pasti kami hari ini sedang barusan mengadakan alat rapid sebanyak 2.000 dan akan bertambah lagi sampai 4.000, dan kami akan gunakan secara selektif untuk tracking dulu. Jadi pasti nanti akan bertambah, jangan kaget kalau nanti angka reaktifnya bertambah. Kalau 4.000 kami gunakan tidak mendapatkan angka reaktif, ada dua kemungkinan. Kemungkinannya satu, sehat masyarakat Wonosobo, kemungkinannya cara pengambilan orangnya, cara men-trackingnya yang salah. Nah, maka kemarin salah satu dokter mengatakan kalau surveillance itu hasilnya tinggi, itu justru yang bagus, berarti surveinya betulan. Nah, tinggal kalau kita sudah ada yang reaktif, kemudian jangan diskriminasi. Yang paling penting biarkan mereka melakukan karantina mandiri, kita tidak usah berkontak, tidak usah bersalaman misalnya, apalagi ngobrol dekat-dekatan seperti ini. Udah, yang sudah reaktif
biarkan karantina mandiri, kemudian kalau bisa perlu ya dibantu biar dia bisa melakukan di rumah, mengkarantina diri di rumah, kemudian tetangganya kan bisa bantu suplai kebutuhan pokoknya dan lain sebagainya. Seperti yang pernah dicontohkan di mana Bogor nggak salah, itu sudah positif tapi dia tidak di rumah sakit, tetap disembuhkan di rumah tetangganya. Dia tidak keluar rumah tapi tetangganya yang mensuplai bahan makanan. Nah ini yang sedang kami siapkan jangka panjang. Ketika Presiden sudah menyampaikan bersiap hidup berdamping dengan Corona, apa artinya? Nah, kemarin sudah muncul isu HI, herd immunity, ya kan? Nah, kalau itu sudah disiapkan dengan kebijakan-kebijakan kesehatan yang mantap kan, bisa jadi blunder nanti. Kasihan orang-orang yang kondisi imunnya tidak kuat, ya kan? Harus secara alami nanti dia akan sesak. Ini yang harus kita pikirkan jangka panjangnya, agar kalau memang pemerintah sudah kehabisan energi kan bisa jadi seperti itu. Dan itu harus dilakukan secara bergotong royong, sebagaimana yang sedang dilakukan oleh Pak Ganjar Joko Tonggo. Salah satunya kan begitu. Itu kan program-program yang bisa diadopsi, bisa dikembangkan di Kabupaten Wonosobo. Saya kira gitu. Berarti tidak menutup peluang kemungkinan untuk tadi yang sudah disampaikan Pak Sekda, bahwa belum pasti orang yang dari luar itu membawa virus ditinggal di desa yang dimasuki, tapi malah justru orang dalam yang keluar tanpa diketahui kemana tujuannya, yang justru yang itu berbahaya. Makanya ada peluang kemungkinan mungkin diterapkan di desa, mungkin untuk keluar masuknya harus melalui protokoler begitu Kak ya? Ya, kan virus ini kan nggak kelihatan, kita nggak tahu kok, apa saya, apa Mas Budi, apa jenengan kan nggak tahu ya kan. Faktanya kan banyak yang sudah positif itu tanpa gejala tahu-tahu positif. Sama dengan orang-orang kita keluar, ya kan, keluar rumah ketemu siapa, padahal dia membawa, ya kan, kita tertular. Kemudian di rumah ada orang tua, kita sehat, kita sehat, imun kuat, tapi orang tua yang nggak kuat, bisa jadi orang tua yang terkena. Maka protokol kesehatannya kan, kalau habis keluar, sebelum sampai rumah cuci tangan, ganti pakaian, kalau perlu mandi, ganti pakaian, baru kita masuk rumah, baru berkumpul keluarga. Sama dengan desa, saya berharap kan begitu. Kalau habis dari keluar, sebelum beraktivitas di desa ya lakukan cuci tangan, kemudian bersih diri, ya ganti pakaian, baru kumpul keluarga. Nah, protokol-protokol kayak gini nampaknya memang harus dimasifkan ke depan, termasuk protokol untuk kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya. Ini sedang kita siapkan garis konsep-konsepnya, nanti mungkin akan didetailkan oleh teman-teman perangkat daerah, sehingga kalau memang betul terjadi kita harus hidup berdampingan dengan Corona, ya kita sudah punya protokolnya. Dan kita sedang menyiapkan nanti pengambilan swab itu tidak harus ke Salatiga, karena kita sudah punya alat PCM yang kurang cartridge-nya. Kebetulan mau beli tapi cartridge-nya nggak ada di pasaran. Kelihatannya akan diberi bantuan dari Kementerian Kesehatan, sehingga nanti orang begitu rapid reaktif bisa langsung diambil swabnya, tidak harus menunggu 4 hari, mungkin 3 jam 4 jam sudah bisa selesai. Sehingga kalau memang positif dia akan masuk rumah sakit, kalau negatif dia akan sudah pulang isolasi atau karantina mandiri di rumah untuk menunggu swab selanjutnya, sehingga kita agak efisien dari sisi anggaran. Tapi kalau lama seperti ini, sudah dikarantina 10 hari ternyata negatif, ya kan, padahal kita sudah harus membiayai itu. Ini yang sedang kami pikirkan di pemerintah Kabupaten Wonosobo terkait dengan penanganan COVID dengan cara yang efektif, efisien. Ya, terima kasih. Dan selama ini untuk ini sudah terhitung sejak
4 bulan yang lalu Pak ya, kondisi COVID di Wonosobo ini, darurat COVID di Wonosobo. Nah, ini memang dampak ekonominya memang sudah luar biasa. Banyak, termasuk kemarin rapid reaktif di swalayan, harus ada yang reaktif dan kemudian swalayan harus dikondisikan untuk ditutup sementara, dan semuanya juga berdampak semuanya sampai jalan-jalan akses yang produktif, akses utama harus ditutup. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerumunan. Ini untuk ekonomi ini bagaimana ini untuk pemerintah daerah mensikapinya Pak? Jadi gini, penyekatan kemudian pengaturan pasar apa itu sebenarnya cuman tujuannya hanya satu, mengurangi physical ataupun social distancing. Karena COVID ini kan belum ada vaksinnya, belum ditemukan, ya kan? Obatnya hanya tadi menghindari berkerumun, menghindari bersentuhan dengan orang lain. Maka salah satu caranya itu, meskipun banyak ya yang protes dan sebagainya, tapi bagi saya lebih baik diprotes daripada kita tidak melakukan apa-apa. Nanti tahu-tahu angkanya tambah banyak orang meninggal di jalan, ya kan, tidak terawat dan sebagainya, itu lebih berbahaya. Saya tahu itu akan menimbulkan dampak-dampak ekonomi yang luar biasa. Misalnya pertumbuhan ekonomi akan lambat, ya kan, pengangguran mungkin juga akan bertambah. Nah, saya berharap sih dengan semua disiplin pada sosial maupun physical distancing ini nggak usah lama lah, 14 hari mungkin kita semua di rumah, tidak usah dengan bahasa PSBB, tidak usah dengan bahasa karantina, tidak usah dengan bahasa lockdown, tapi semua disiplin, tidak usah mikirkan soal saya dapat makan atau enggak, ya sudah pokoknya gimana caranya, insya Allah kita akan segera bebas. Tapi kalau kita masih tidak disiplin, masih nanti makannya gimana, kita dapat gaji, kita ya nggak akan selesai. Nah, harapan saya setelah COVID ini selesai, ekonomi bisa segera tumbuh. Kita sudah menyiapkan beberapa alternatif di pemerintah daerah. Kemarin bersama dengan DPRD, Bupati, DPRD kita ngomong-ngomong soal tentang bagaimana memulihkan ekonomi. Ada beberapa skema. Skema pertama adalah memberikan subsidi. Subsidinya bukan subsidi bansos kayak ini, karena ini juga ini kan hanya sekedar bagaimana agar mereka bisa bertahan hidup. Tapi kalau untuk membangkitkan ekonomi kan bagaimana agar dia bisa berusaha. Misalnya subsidi, bisa subsidi berbentuk barang yang sangat produktif. Misalnya tadi ada bibit, ada pupuk. Kemudian yang UMKM bisa disubsidikan bunga, modal usaha. Kita tidak memberikan pinjam modal uang, ini kita kasih untuk usaha, enggak. Kita akan dorong ke perbankan, kamu pinjam di perbankan, silahkan, bunganya yang nanggung pemerintah daerah. Kemudian di samping subsidi mungkin kita akan memperbanyak padat karya. Nah, baik itu padat karya produktif maupun padat karya infrastruktur yang akan kita perbanyak. Kemudian juga mungkin kita juga akan membantu mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan orang luar datang ke Wonosobo. Misalnya kalau 1 tahun lalu saya memperbanyak event, kan sudah terbukti ketika event diperbanyak, banyak orang datang, UMKM tumbuh, ya kan, sektor pariwisata tumbuh, UMKM tumbuh. Dan ini upaya-upaya yang akan kita lakukan terkait dengan usaha setelah pandemi selesai. Mungkin sebelum pandemi selesai pun kita sudah akan memulai, karena kita tidak tahu kapan pandemi akan selesai. Ya, terima kasih. Berarti dapat kami simpulkan bahwa kita sudah tidak perlu dengan satu istilah PSBB, karantina wilayah dan sebagainya. Cuma terkembali dengan kita masing-masing, Pak ya, sebagai masyarakat untuk mengelola bagaimana pencegahan itu bisa kita lakukan secara mandiri. Salah satunya ya
tadi yang disampaikan, setiap habis dari aktivitas di luar, cuci tangan, baju ganti, mandi, baru kumpul keluarga. Ini kalau kebiasaan ini memang bisa dilakukan oleh setiap warga Wonosobo, ini tidak kesulitan kita. Jadi proses penyelesaian pandemi ini juga akan segera berlalu dan semuanya bersinergi. Jadi memang ini. Jadi pemirsa, ini yang patut kami sampaikan dan kami support betul. Jadi pada prinsipnya warga Wonosobo pada umumnya tidak perlu beranggapan terlalu ekstrim dengan kata-kata karantina wilayah ataupun dengan PSBB. Yang jelas, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, semua warga, untuk melakukan action dalam arti menjaga diri sendiri agar kita tidak terpapar. Jadi itu kuncinya, pada prinsipnya kuncinya itu. Jadi mulai dari kita diri sendiri dan keluarga agar semuanya terbebas. Terima kasih Pak Andang, waktunya yang sudah diberikan. Harapan kami mudah-mudahan Wonosobo segera berlalu dari pandemi ini, dan saya selalu mensupport pemerintah daerah dalam segala hal yang dilakukan, baik ekonominya, baik bagaimana penanganannya, dan seterusnya. Kami harapkan itu semuanya bisa menjadikan satu solusi, setidaknya bisa mengurangi angka, harapannya bisa kembali pulih seperti semula. Dan begitulah pemirsa MTA TV di mana saja berada, sedikit beberapa hal yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Bapak Dr. Andes Wan Andang Wardoyo MSI, yang terkait juga dengan himbauan kepada masyarakat. Mari kita bersama bersinergi untuk membangun Wonosobo dalam rangka mencegah COVID ini tidak berkelanjutan secara berlarut-larut. Dari kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.